berdoa sedunia. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai Anda. Kita berkumpul dalam nama Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai Anda. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi, berjalanlah bersama kami saat kami menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini saat ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa mengakhiri mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan kelembutan dan saksi, tidak dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Amin. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti batang pohon zaitun yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja Ortodoks Saint George yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat untuk beribadah. Gereja itu tetap ada sampai bencana atau Nakba pada tahun 1948 ketika 750 orang warga Palestina dipaksa melarikan diri, tersebar dan menjadi pengungsi. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besar kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi mereka dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saat saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem, saya memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain. Bahkan ketika hidup sulit dan penuh tantangan. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun. Dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaan. Dia lembut dan penuh kasih, yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian,
Saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, dan kebutuhan. Saya juga beruntung membuat ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gaza, dan lebih barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil, saya tahu bahwa hidup itu rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun, saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama, kita saling menanggung dalam kasih. Terima kasih. Seorang jurnalis terkenal yang dibunuh sejenak. Bibi Shiren seperti cabang pohon zaitun menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika dia meninggal, Palestina kehilangan legenda dan jurnalis Al Jazeera terkenal. Sebagai Bibi Lina, ibu baptisnya dan sahabat terbaiknya, Shiren adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan. Selama 25 tahun, Bibi Shiren mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran yang memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar TV. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa dia juga memasuki hati. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah seorang Kristen Palestina. Iman Shiren membimbingnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih, meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan. Dia berdiri dengan semua orang yang terluka. Dia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama penduduk-pendudukan dengan kasih. Meskipun Shiren seperti cabang pohon zaitun dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Mendengar kisah seorang wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih, marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama seperti yang dilakukannya. Saat kita menyanyikan lagu pujian berikutnya, kita akan mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan sambil diiringi oleh pujian. Maukah kau jadi rosi? Ayat yang pertama dinyanyikan oleh seluruh pelayan Tuhan. Lebih sungguh
Jemaat Ebenezer.
seperti daun pada pohon zaitun, terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Dia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Dia senang melihat perubahan dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi pendeta wanita pertamanya. Sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina. Dia ingin berbagi sebuah kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Kakek nenek saya dulu tinggal di Jawa. Mereka tumbuh besar di sana. Sebelum tahun 1948, hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian kakek nenek saya datang berkunjung di Yerusalem. Dan orang tua saya membawa kami berwisata di Jawa. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka dulu tinggal. Segalanya telah berubah kecuali pohon-pohon yang mereka tanam. Yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu, tetapi sayangnya orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali, harapan yang diwariskan melalui banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah yang membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Dan menjagamu. Tuhan membuat wajahmu bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 328, Ya Tuhan, hari telah berakhir.